أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu di kelas belajar bahasa Arab metode MBBA. Mari belajar bahasa Arab Al-Quran, buku ketiga angkatan yang pertama bersama Darul Quran Kota Ain. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali mengulang apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Berhubung masih ada beberapa barangkali sebagian dari kita yang kesulitan dalam memahami ilmu sorof, ilmu sorof. Ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan apa yang kita baca bisa membawa keberkahan bagi kegiatan kita pada malam hari ini. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen di sini. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya, kelihatan Ustaz. Ilmu sharaf. Ya, ilmu sharaf ini adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu di bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu, jadi ilmu bahasa Arab itu tidak satu ilmu ya, jadi banyak sekali ilmunya. Ada ilmu tajwid, bagaimana kita melafalkan, ada ilmu mufradat ya, tentang kosakata, ada ilmu nahwu ya, tentang bahasa, tata bahasa, ini grammarnya kalau di bahasa Arab. Lalu ada ilmu sharaf. Ilmu sharaf adalah ilmu morfologi kata, perubahan kata. Ada balaghah tentang retorika, ada arud. Arud ini yang biasa diperlukan ketika seorang menyusun syair ya. Ada wazan dan qafiyah di situ. Nah, ini pembahasannya di ilmu arud. Bagaimana syair itu ujung belakangnya itu terdengar sama. Misalkan kalau belakangnya li, satu bait itu belakangnya li, maka bait-bait setelahnya li juga. Kemudian kalau ada di satu bait itu ada misalkan ada 10 potongan 10 suara ya, maka di bait selanjutnya juga 10. Nah, itu keseimbangan itu dipelajarinya di ilmu arud. Lalu ada fikih lughah ya, banyak sekali cabang-cabang dari ilmu bahasa Arab, sangat luas. Di buku ketiga ini kalau di buku satu kemarin kita masih fokusnya pada dua ya, tajwid sama mufradat. Ya, bagaimana kita melafalkan
dan bagaimana kita mengetahui kosakata. Jadi fokusnya perbendaharaan kosakata. Nah, di buku ketiga ini kita sudah masuk ilmu sorof, perubahan kata, morfologi. Ya. Ya, baik. Sorof. Nah, jadi sorof itu secara bahasa Bapak Ibu sekalian artinya perubahan. Jadi sorof adalah ilmu tentang perubahan. Ya. Mohon maaf, ada yang menggunakan dua apa? HP berdekatan. Ya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi ilmu sorof ini adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan makna yang berbeda-beda. Jadi setiap bentuk dia memiliki makna tersendiri. Ya, contohnya kataba itu artinya telah menulis. Yaktubu sedang menulis. Uktub tulislah. Katib penulis. Maktub yang ditulis. Maktab tempat menulis. Nah, jadi tiap bentuk memiliki makna yang berbeda-beda dan itulah yang dipelajari di ilmu sorof. Jadi sorof artinya perubahan, ilmu sorof adalah ilmu tentang perubahan. Perubahan apa? Itu kata dalam bahasa Arab dari satu bentuk kepada bentuk yang lain dengan makna yang berbeda-beda. Tiap bentuk punya makna tersendiri. Nah. Ya baik Bapak Ibu, fokus kita insya Allah akan ada pada fi'il ya. Walaupun sebenarnya yang sumber asal itu adalah masdar, tapi yang umum mulai daripada fi'il. Ya, kata itu daripada fi'il karena dari fi'il yang banyak perubahannya. Nah, fi'il ya, secara pada dasarnya terbagi menjadi dua. Ada sulasi, ada rubai. Ya, dari huruf aslinya ada dua, sulasi dan rubai. Sulasi itu adalah fi'il, kata kerja, yang huruf aslinya ada tiga. Memang ada tiga. Lalu rubai adalah fi'il, kata kerja, yang huruf aslinya ada empat. Contohnya kalau sulasi, ya kataba, yaktubu. Aslinya kataba, ada tiga. Kemudian kalau rubai, itu yang aslinya empat. Zalzala, zailam, zailam. Ya, zalzala, yuzalzilu. Nah, itu huruf aslinya ada empat. Tapi yang paling banyak adalah sulasi, yang rubai sangat jarang sekali. Nah, setiap dari sulasi dan rubai ini ada mujarrad, ada mazid. Ya. Ada mujarradnya, ada mazidnya. Mujarrad ini artinya adalah yang murni ya, yang bersih. Jadi fi'il kalau sulasi al-mujarrad berarti dia tiga saja. Adapun kalau mazid berarti dia tiga beserta ada tambahan di situ. Dia aslinya tiga, kemudian ada tambahan. Entah itu satu huruf, entah itu dua huruf, entah itu tiga huruf. Ya. Di rubai juga ada yang mujarrad, yang aslinya memang empat, dan ada mazid yang memang ada ditambahkan di situ. Nah, jadi ini pembagian fi'il berdasarkan huruf aslinya. Ya, kita kasih contoh di sini, Bapak Ibu sekalian. Ya, contoh. Ya, masuk dalam bahasa Arabnya dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu, dukhul. Ya. Kemudian ketika masuk satu huruf, yaitu huruf hamzah, berubah maknanya. Nah, adkhala yudkhilu. Ya, adkhala yudkhilu artinya membuat masuk atau memasukkan.
Nah, jadi sudah berbeda maknanya. Yang tadi dakhala mujarrad masuk satu huruf. Adkhala yudkhilu. Dia berubah menjadi membuatnya masuk. Nah, perintahnya kalau perintah dakhala yadkhulu udkhul. Nah, kemudian kalau memasukkan adkhala yudkhilu adkhil. Ya. Baba sujjadan, masuklah kalian pintu dengan keadaan sujud. Udkhulu, masuklah kalian. Nah, adapun memasukkan adkhil. Kemudian selanjutnya contoh selanjutnya kharaja. Kharaja artinya keluar. Masuk satu huruf ya. Akhraja artinya membuatnya keluar atau mengeluarkan. Akhraja. Kharaja yakhruju khuruj, akhraja yukhriju ikhraj. Kemudian yang ketiga contoh di sini jalasa yajlisu artinya duduk. Kemudian kalau membuat duduk orang menyuruh tamunya duduk di atas kursi atau seorang ayah membuat anaknya duduk di atas pahanya, di atas pangkuannya, nah, itu disebut ajlasa yujlisu, membuatnya duduk. Itu contoh perubahan makna dari mujarrad ke mazid. Nah, yang mana tiga-tiganya ini yang kita lihat semuanya ada tambahan huruf hamzah di awal. Hamzah di awal. Ya, kemudian selanjutnya, nah, di sini menyembuhkan, ya, menyembuhkan. Ini adalah perbuatan Allah ya, bukan perbuatan manusia. Maka di antara nama Allah adalah Asy-Syafi. Ya. Ya. Menyembuhkan dalam bahasa Arab adalah syafa yashfi, syifa, syafa yashfi, menyembuhkan, syifa kesembuhan. Masuk tiga tambahan huruf ya, hamzah, sin, dan ta. Berubah dia artinya dari menyembuhkan menjadi meminta dia untuk menyembuhkan. Meminta dia untuk menyembuhkan atau minta sembuh. Istashfa yastashfi. Ada huruf ziyadah, huruf tambahan di situ, hamzah, sin, dan ta. Nah, makanya rumah sakit disebut mustashfa karena dia adalah tempat bagi orang minta sembuh. Ya, istashfa yastashfi, minta sembuh, tempat orang minta sembuh, mustashfa. Nah, selanjutnya ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru, ghufran, maghfirah, ya, mengampuni. Minta ampun, istaghfara yastaghfiru. Nah, permintaan ampun, permohonan ampun disebut istighfar. Aslinya ghafara, kemudian masuk tiga huruf hamzah, sin, dan ta, berubah maknanya dari mengampuni menjadi minta dia untuk mengampuni atau minta ampun. Ya, selanjutnya contoh mengetahui dalam bahasa Arab disebut alima ya'lamu. Banyak sebenarnya fi'il lain. Contohnya adroka yudriku atau arafa ya'rifu. Semuanya sama. Itu mengetahui. Makanya pengetahuan disebut ilmu. Dalam bahasa Arab pengetahuan disebut ilmu. Mengetahui alima ya'lamu. Nah, sekarang kalau membuat orang mengetahui, allama yu'allimu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan ya, atau membuat si Adam itu tahu seluruh nama-nama. Ya.
Ini ada tambahan tasydid di tengah ya. Dari alima ya'lamu tambah satu huruf. Alam. Lam. Digandakan, lamnya ini berganda. Jadi allama, lam pertama mati, lam kedua fathah. Tapi disatukan jadi satu huruf, kemudian dikasih tanda tasydid. Aslinya tasydid itu maksudnya adalah huruf yang di tengah itu berganda. Ya. Yu'allimu. Allama yu'allimu. Ya, selanjutnya ya qata'a Ayak. yaqta'u. Artinya Memotong. In kota. ya, lalu masuk dua huruf. Masuk dua huruf hamzah dan nun. Ya. Qata'a yaqta'u. Masuk hamzah dan nun. In qata'a yang qati'u. Artinya menjadi terpotong. Ya, ana aqta'u al-habla. Saya memotong tali. Tali menjadi terpotong. Al-hablu yanqati'u. Al-hablu yanqati'u. Ya. Nah, itulah contoh ya berubahnya makna dari fi'il mujarrad yang murni yang tidak ada huruf tambahan ke mazid ketika ada tambahan hurufnya, berubah pula maknanya. Kita lanjut. Nah, bisa dilihat ya Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini bab fathah. Jadi dilihat di huruf ainnya coba. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ainnya yang di fi'il madi fathah, di fi'il mudhari' juga fathah. Nah, perubahan yang ada di sini ya itu memiliki bentuk-bentuk perubahan yang dalam bahasa Arab disebut sighah. Nah, jadi sekali lagi bentuk perubahan itu disebut sighah. Nah, contoh yang pertama, fataha yaftahu, artinya membuka, ini fi'il. Kemudian fathun. Nah, fataha sighahnya atau bentuknya ini disebut fi'il madhi, al-fi'lul madhi. Kemudian yaftahu sighahnya disebut al-fi'lu al-mudhari'. Kemudian fathun. Ini sighahnya adalah masdar atau sumbernya ya. Sumber dari segala bentuk yang lain. Kalau ada masdar mimi ya sama. Kemudian fatih artinya si pembuka, orang yang membuka. Ini namanya disebut ismun fa'il. Sighahnya atau bentuknya adalah pelaku. Kemudian maftuh yang dibuka. Ini sighahnya isim maf'ul atau objek. Kemudian iftah, ya bukalah. Ini sighahnya adalah fi'lul amri, kata kerja perintah. Kemudian la taftah, jangan buka. Ini sighahnya adalah fi'lun nahyi, kata kerja larangan, jangan. Yang mana sebenarnya ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang dimasuki la an-nahiyah, la yang digunakan untuk melarang. Nah, jadilah dia fi'lun nahy. Lalu ada waktu membuka dan tempat membuka sama. Sighahnya adalah isim zaman dan isim makan. Kita sebut waktu dan tempat membuka maftahun. Lalu alat untuk membuka ismul alah, sighahnya ismul alah disebut miftah. Makanya kunci disebut bahasa Arabnya miftah karena dia adalah alat dari fi'il membuka ya. Fataha yaftahu. Nah, kalau di pesantren tradisional biasanya dihafalkan ini. Fataha yaftahu fathan wa maftahan bahwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun iftahun. Oke. Ini ketika bentuk fiilnya adalah fathah. Nah, di bab sulasi al-mujarrad fathah. Di buku Bapak Ibu sekalian kita temukan ada 6 bab ya. Ada 6 bab.
Yang sulasi mujarrad itu ada 6 bentuk. Ya, kadang dia fathu dhammin, itu ainnya yang pertama fathah, ain yang kedua di fi'il mudhari' dhammah. Fathu kasrin ada fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasratani. Fathatan. Ini semua artinya sama sebenarnya, fa'ala yaf'alu, ya, fa'ula yaf'ulu sama, mengerjakan. Tapi ada bentuk yang berbeda. Ini kita kasih contoh satu aja, yaitu di syaju'a yasju'u. Ini bab apa ini, Bu? Bapak Ibu? Ya, dhammatani, dhammah, syaju'a yasju'u. Huruf tengahnya jim ya, jim. Jimnya dua-duanya dhammah. Oke, kita lihat. Syaju'a yasju'u, artinya menjadi berani. Ya, memberani. Indonesia, bahasa kita, kata kerja dari berani dan sifat itu sama ya, menjadi berani. Syaju'a yasju'u. Saya berani, ana asju'u. Kamu berani, anta tasju'u. Keberanian, masdar, syaja'ah. Kemudian si pemberani, ya. Nah, ada sikuhnya dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar mimi, ismul fa'il ada. Tapi di objeknya tidak ada, ismul maf'ulnya nggak ada. Tidak ada masju'. Nah, itu tidak ada. Nah, lalu mohon maaf ini belum saya rubah ya. Usju' ya, tertulis bukalah ya. Mohon maaf saya lupa merubah ini ya. Artinya beranilah. La tasju', jangan kamu berani ya, jangan berani. Jangan berani. Ya, masja'un, waktu berani dan tempat berani. Alat berani tidak ada. Nah, jadi beda bab. Ya, ada fathul dhammin, fathul kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Itu beda juga ininya, sigoh-sigoh yang tersedia. Kalau di sebelumnya di fathah fathatani, ini dia ada semua sigohnya, semua bentuk perubahannya ada lengkap. Ya, ada 11. Tapi di dhammu dhammin ya ada yang tidak lengkap karena memang tidak ada. Nah, jadi dari 6 itu masing-masing memiliki kelengkapan sigoh masing-masing. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada Ustaz. Nah, silakan Pak. Ya, balik di yang tadi yang fa'ala yaf'alu Ustaz. Fa'ala yaf'al. Fa'ala yaf'alu. Yang di mana, Pak? Tadi Ustaz. Fa'ala Yang yaf'alu. ya. Tadi yang dari ya ini yaf'alu. Fa'ala yaf'alu untuk fatataita ya Ustaz. Oh, fatah yaf'al. Fa'ala ini ya di fa'ala ini mujarnya Ustaz ya. Mujar. Bagaimana, Pak? Fa'ala kemudian ini kan kalau di buku saat tadi fa'ala ini fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi kemudian yaf'alu jadinya fi'il mudhari ya. Ya, fi'il mudhari. Ya. Nah, dari fa'ala lalu jadinya fi'il mudhari. Oh, berarti dari fi'il madhi berubah jadinya yaf'alu. Ya, betul, Pak. Jadinya yaf'alu. Terus colornya fi'il amarnya Ustaz. Fi'il amarnya. Kalau fa'ala yaf'alu, if'al. If'al, ya. Kalau fa'ula yaf'ulu, uf'ul. Ya. Berarti itu kategori majhul ya, Ustaz? Tidak, Ibu.
Ini masih Iya, kategori mafhum, maklum. Nanti di iya, akhir kita akan maklum. bahas yang majhul. Insyaallah. Ya, Ustaz. Oke, gimana Ustaz? Ustaz? Saya Ustaz mau bertanya. Silakan Ibu. Ya, Yang itu yang halaman 1 di buku, Ya. itu kan ya fi'il madi, fi'il wazan, fi'il sulasi mujarad itu. Ya. Fa'ala, nomor 1 sampai 4 itu fa'ala, 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 fa'ila. Itu sampai 6 Ibu. Sampai 6 Bunda. Ya. Ya. Sampai 6. Oh ya. Oh ya. Sampai 6. Terus itu kan yang di atas nomor 1 itu fa'ala ya fa'ulu, ya kan? Ya. Terus yang nomor 3 itu fa'ala, terus fi'il mudhari'nya ya fa'alu. Itu kan bagaimana rumusnya sampai bisa yang satunya ya fa'ulu, yang satunya ya fa'alu. Ainnya itu Ustaz. Satu Ya. U, satu A. Rumus sampai bisa begitu gimana? Ya, kalau rumus ini adalah bentuk yang 6 ini daripada sulasi mujarrad. Ini adalah bentuk yang kalau bahasa kita sudah dari sananya. Oh, dari sananya. Nah, jadi memang Tetap 6 ini dan tidak akan ada yang lain Jadi selain 6 seperti ini. harus dihafal ya. Jadi untuk kita untuk kita belajar cukup paham saja. Kalau mau menghafal boleh, tapi tidak dituntut, cukup paham saja. Nggak bisa membuat sendiri gitu maksudnya. Reka-reka sendiri nggak bisa ya. Memang itu nggak bisa, Ibu. Sudah bentuknya seperti itu, sudah aturannya seperti itu gitu ya. Ya, betul Ibu. Jadi memang tidak bisa dikarang-karang. Ya, Jadi contohnya membuka fataha yaftahu, tidak fatuha yaftuhu. ya. Nah, jadi sudah dari sananya, dari kemunculan bahasanya, bunyinya adalah fataha yaftahu. Ya, itu tadi Ustaz, itu tadi kan fi'il mudhari'nya. Terus kalau ke fi'il amarnya begitu juga, apa ada perubahan? If'al. Untuk fi'il amarnya, dia mengikuti fi'il mudhari'nya. Oh, ke fi'il mudhari'nya. Contoh ya, di sini fataha yaftahu. Taknya fathah kan? Maka dia menjadi iftah. Kemudian ini junya ini dhammah. Maka fi'il amarnya usju. Ya. Fataha yaftahu iftah. Ya. Fa'ula yaf'ulu uf'un kan di buku tertulis fa'ula yaf'ulu. Ya. Uf'ul. Ya, betul. Masih ada Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Nah, kalau ini kan mujarrad ini kan katanya tiga huruf Sulasi. Ya. Sulasi mujarrad. Nah, tapi seperti misalnya lam mim salam. Nah, salam menjadi Taruh sana sayang satunya. Taruh di luar satunya ya. Dan mohon maaf, saya akan matikan semua mikrofon. Jadi yang ingin bertanya akan silakan buka mikrofonnya karena berbarengan suaranya saya kurang menangkap. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya. Silakan Ustaz Lani. Dibuka mikrofonnya Ustaz. Ya Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Kita ambil contoh untuk sulasi salam mim, berarti 3 huruf. Kemudian amar berubah jadi Islam. Salima yaslamu, ya. Islam, ya. Tapi kalau masuk Islam itu adalah aslama yuslimu, perintahnya aslim. Aslim. Ya. Masuklah Islam, aslim. Salama
Kalau Islamnya sendiri, Ustaz? Ya, Islam itu Masdar atau- masdar dari fi'il aslama yuslimu Islam. Lamnya panjang. Tapi kalau Islam Oh, tadi lamnya Islam. pendek dan mimnya sukun. Adapun yang aslama yuslimu Islamun, dia mimnya berharakat. Ya, berharkat. Aslama yuslimu Islamun. Berarti aslama. Perubahannya dari aslama kan berarti madi. Ya, Mudorinya yuslamu. yuslimu. Amarnya yuslimu. Mudorinya yuslimu. Amarnya Islam. Nah, amarnya aslim, Pak. Masdarnya Amarnya aslim. Islam. Masdarnya Islam. Oh, Ya. masdarnya Islam. Masdar Islam. Ya, ya. Oke, Asli Ustaz. amarnya. Tanya Oke. Ustadz. Ya, silakan Ibu. Iya. Kadang kok ada yang seperti ini itu sama apa enggak Ustadz? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Seperti Ya. itu. Sama, Bu. Sama apa enggak Ustadz? Sama. Sama aja. Ya. Itu kalau bahasa kita mungkin ini ya, cara, metodenya. Kalau di pesantren itu biasanya memang begitu, hafalan seperti itu, biar mudah. Iya. Tapi sekali lagi kita tidak menekankan Bapak Ibu untuk menghafal, tapi cukup paham saja sudah mengetahui. Karena kalau menghafal akan banyak, ya, banyak. Tapi kalau mau menghafal dipersilakan. Ya. Baik, nanti saya akan coba share di grup. Ada buku Tasrifan Jombang, Amsilah Tasrifiyah, itu dipakai di seluruh pesantren, dari pesantren tradisional Salafiyah sampai pesantren modern, sampai pesantren yang bukan pesantren tradisional, itu pakai kitab itu asli Indonesia. Nah, di situ ada contoh-contoh perubahan-perubahan fi'il. Tidak semua fi'il di situ, tapi ada beberapa contoh-contoh fi'il yang bisa dijadikan patokan untuk yang lain, fi'il yang lain. Ya, baik. Sampai di sini kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, Ustaz. Ya, sekarang kita masuk kepada wazan. Wazan, secara bahasa wazan ini artinya adalah timbangan ya. Timbangan. Ya, contohnya fataha. Nah, timbangannya adalah wazannya adalah fa'ala. Oke. Nah, selanjutnya yaftahu. Maka timbangannya adalah yaf'alu. Nah, di sini masih mudah-mudah ya Bapak Ibu. Insyaallah mudah kalau wazan. Nah, fatihun. Maka wazannya adalah fa'ilun. Yang bukan huruf asli alif ya. Alif. Nah, maka kalau alif dia ngikut juga. Oke. Maftuhun. Wazannya adalah Maf'ulun. maf'ulun. Fa-nya ke fa, tu-nya ke ain, ha-nya ke lam. Ya. Oke, selanjutnya miftahun. Berarti wazannya adalah Mif'alun. malun. Oke. Nah, sekarang syaju'a. Wazannya adalah Fa'ulah. fa'ula. Ya, di sini mungkin terlihat fa'ala ini saya salah. Fa'ula. Dia syaju'a, maka wazannya adalah Fa'ula. fa'ula. Yasju'u. Ya fa'ulu. Yaf'ulu. Oke, baik. Sekarang saya tes Bapak Ibu sekalian. Ghafaro. Ghafara. Wajahnya Fa'ala. Oke. Selanjutnya maghfirah. Ya Maghfiratun.
Ya, Iya. Maghfirun. Yaf'ilu. Maf'ilun. Ilu. Maghfirah adalah maf'ilatun. Maghfiratun. Ya, maghfiratun, Maghfiratun. maf'ilatun. Oke. Ya, maf'ilatun. Maf'ilatun. Nah, selanjutnya istaghfara berarti Istafa'ala. Istafa'ala. ala. Ya, istaf'ala. Iftaf'ala. Ya, istaf'ala. Yastaf'ulu. Istaf'ala, yastaf'ala. Ini. Istaghfara, yastaghfiru. Oke. Hmm. Ya, sampai di sini wazannya masih mudah-mudah. Tapi nanti akan ada wazan yang agak sulit di mana ada huruf-huruf illah, huruf-huruf yang bikin cacat. Yaitu adalah alif, waw, dan ya. Nah, kalau tidak ada huruf yang 3 ini enak wazan itu, tapi kalau sudah ada alif, waw, ya, nah ini agak sulit. Seperti qama yaqumu, ada qama yaqumu, itu wazannya bagaimana? Nah, itu akan kita pelajari insyaallah nanti ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sementara kalau bisa menentukan wazan yang ini ya. Baik. Yang terakhir insyaallah pada malam hari ini adalah fi'il majhul. Fi'il majhul. Ya. Yaitu adalah fi'il yang alladzi juhila fa'iluhu, yang tidak diketahui fa'ilnya atau tidak disebut fa'ilnya, makanya disebut majhul, tidak diketahui. Atau kata kerja pasif, lawan daripada kata kerja aktif. Aktif nih diketahui siapa fa'ilnya. Ya. Contohnya di sini. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Dia telah menetapkan, Tuhanmu telah menetapkan pada dirinya rahmah, ya, kasih sayang. Ya. Fi'il kataba menetapkan atau menuliskan, ya, mewajibkan. Nah, ini disebut tidak fa'ilnya Bapak Ibu sekalian? Siapa melakukan? Yang menetapkan? Ya, rabbukum. Ya, Rabb kalian. Rabbukum bisa disebut. jadi Fa'ilnya rabbukum. Ya, Rabbukum. fa'ilnya Rabb. Fa'il. Yang berbuat menetapkan ini perbuatan siapa? Bukan Rabbukum itu yang menetapkan. Iya, Rabbukum. Ya, betul. Rabb. Ya. Rabbukum Tuhan. Ya. Tuhanmu. Disebut tidak Bapak Ibu di ayatnya? Tidak. Tidak ada. Disebut kan? Rabbukum disebut. Rabbukum. Ya, diketahui. Iya. Oke. Selanjutnya, kalau dia pasif, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Dari tadi kalau aktif dia kataba, kalau pasif kutiba. Kutiba. Wahai orang beriman, ditetapkan pada kalian, atas kalian berpuasa. Siapa yang menetapkan? Disebut tidak di sini? Tidak disebut. Tidak disebut. Nah, maka dia disebut fi'il majhul yang tidak disebut fa'ilnya atau kata kerja pasif. Oke. Nah, selanjutnya contoh terakhir ini menggoncangkan. Ini zalzala yuzalzilu. Ini fi'il sulasi atau rubai Bapak Ibu? Rubai. 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 Aslinya ada 4. Ya, Zailam. Rubai. Oke, ketika dia berubah menjadi pasif, ya, zalzala yuzalzilu menjadi zulzila yuzalzal. Di Al-Quran, surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-ardu dia muannas ya. Ard dia muannas. Maka dia ada ta'nis di situ.
Zilzala. Ku jadi zilzala Ustaz. Zalzala yuzalzilu. Ya, zalzala yuzalzilu zilzal. Yuzalzalu. Ya. Zilzila. Apabila Zalzal. digoncangkan bumi, ya, gempa kan disebut zilzal, ya, zilzal. Zilzal. Apabila digoncangkan bumi, siapa yang menggoncangkan? Tidak disebut di sini. Itulah Majhul. disebut fi'il majhul Majhul. yang tidak disebut siapa pelakunya. Berarti tidak disebut Ustaz ya? Failnya tidak disebut. Ya, failnya tidak disebut, tidak diketahui. Ya, alhamdulillah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Saya bertanya, Ustaz. Silakan Ibu. Itu majhul itu, fi'il madi majhul itu apa memang harakatnya itu dhammah? Majhul, Ya, fi'il madi. ya. Semua yang majhul, Harus dhammah. Harus dhammah. yang majhul di awalnya adalah dhammah. Oh ya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Ini kita latihan sebentar. Bapak Ibu sekalian, coba dibuka di halaman 142. Mohon maaf, ayat 142. Oh, 142. 142. Sama ya? Oh ya. Surat apa Ustaz? Ayat Halaman 6. ayat 142. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 142. Halaman 6. Ya. Iya. Saya kuluk. Al-Baqarah 142. Bukunya Saya halaman juga 6. akan share screen juga, insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah Ta'ala minasyaitonir rajim. Saya kuluk subaha. Saya kulu. Nah, ini kita latihan sekarang. Saya kulu. Ya kulu, apa sigohnya Bapak Ibu? Sigo itu tadi apa sigo itu? Ya Sigo kuluk. itu bentuk. Oh, bentuknya. Oh, itu bentuk. Mudhari. Ya, fi'il Qala. mudhari. Mudhari. Ya. Selanjutnya sufaha. Nah, ini dari fi'il safiha yasfahu. Safiha yasfahu. Dan dia kalau satu orang safi, jamaknya adalah sufaha. Apa sigonya ini? Sigonya sufaha itu apa? Kok sudah lupa ya sigo itu tadi apa ya Ustaz? Bentuknya ya. Bentuk. Orang bodoh. Bentuk aslinya. Bukan, sebutannya. Sebutannya. Apa? Fa'il. Ya, isim fa'il. Isim hurufnya ya. Isim fa'il. Ya. Isim fa'il. Selanjutnya ma wallahum. Walla. Di situ ada walla. Apa sigonya ini? Mawalla. Memalingkan itu. Walla. Ya. Ilmadi. Ilmadi. Ya, ilmadi. Ya. Barakallahu fiikum. Sudah ya. Selanjutnya kanu. Qiblatimul lati kanu. Kanu. Fi'il madi. Ya, fi'il madi. Selanjutnya qul. Qul. Amar. Selanjutnya masyriq. Masyriq. Isim mustaq. Ya, mustaq. Ya, itu mustaq tapi jenis sigohnya apa, Pak? Bapak Ibu? Oh, masyriq. Masriki. Oh, sigohnya kisah turun. Ini adalah isim makan. Oh iya. Oh iya. Barat timur. Oh iya, tempat ya. Caroko itu timur atau tempat timur. Ya. Matahari terbit asyraqat asyamsu. Matahari terbenam gharabat asyamsu. Makan. Tempat terbit masyriq. Tempat terbenam maghrib. Waktu terbenam maghrib juga. Sholat pada waktu terbenam ya sholat maghrib.
Maghrib. Ya, dua-duanya masyrik dan maghrib adalah isim makan. Makan. Kalau sholatul maghrib itu maghrib di situ adalah isim Isim zaman. Zaman waktu. Misalnya Yahdi, apa sigonya? Yahdi. Fi'il mudhari ya. Mudhari. Ya. Yasha'u. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Selanjutnya mustaqim. Mustaqim, isim. Masdar. Isim apa? Masdar. Nah, dia adalah Alat. Isim maf'ul kah pakai? fi'il madinya istaqama. Yastaqimu. Fahuwa mustaqim. Mustaqimun. Fa'il. Adakah mas Jalan lurus. mustaqim. Isim fa'il. Isim fa'il. Mustaqim. Masdarnya istiqomah. Istiqomah. Oh, masdar. Istiqomah. Lurus. Ya. Jadi bukunya. Oke, baik. Ya, nampaknya cukup dulu. Nah, Iya, biar nggak tambah bingung. ya, pelan-pelan Pak Agak Supir. iya. Antol. Sedikit-sedikit. Iya. Mudah-mudahan tidak lupa. Alhamdulillah ada yang nyangkut dikit-dikit. Antolnya belum dalam. Ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Memang belajar itu pelan-pelan dan sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Ya, mudah-mudahan hari ini kurang paham, besok melewati ayat-ayat lagi mulai paham, tambah-tambah. Amin, amin. Ustaz, nanti di-share lagi yang ini ya Ustaz ya. Ya, insya Allah Ibu. Insya Allah akan di-share seperti biasa. Ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu sampai di sini? Mustaqim. Kalau kemarin tuh bengong aja Ustaz, ini agak sedikit gitu. Ya. Agak sedikit bengong. Kemarin bengong Yang mana mustaqim mencatat, itu mana kan mendengerin, isim jadi nggak bisa mustaq. bingung jadi. Ya. Berarti sorofnya. Iya. Oke, silakan Bapak Ibu baca kembali bab pendahuluan. Nanti apabila ada yang kurang dipahami, silakan di screenshot, difoto, terus ditulis di grup ya. Kalau bertanya, silakan tanya. Ini maksudnya bagaimana? Ya, bagian pendahuluan. Insya Allah minggu depan kita akan mencoba ya, masuk kepada kelompok ayat ke-22 bismillah ta'ala. Ya, siap ya insya Allah Bapak Ibu ya. Pelan-pelan tidak apa-apa, kita akan belajar bersama-sama. Izin bertanya dulu Ustadz. Silakan Ibu. Itu yang maksudnya yang di halaman 7 ya. Itu ada keterangan di isim mustaq, fi'il dan perubahannya. Itu ya arti yang dicentang-centang itu maksudnya apa Ustadz? Ya. Saya tadi enggak itu. Oh ya, ini yang dicentang-centang nih Bu ya. Iya. Ya, itu dari kalimah di Al-Qur'an. Ya, itu jenisnya apa? Dari. Nah, ini jenisnya adalah dari. Ya, sufaha. Ya, jenisnya adalah isim mustaq. Ya, mustaqnya apa? Mustaqnya isim fa'il. Berarti belum ditanya, ini masih mirip buku kedua sebenarnya, tapi lebih detail sedikit karena sudah masuk mengetahuinya sudah dengan landasan ilmu sorof ya. Kalau di buku 2 belum berlandaskan ilmu sorof, masih seperti bayi, mengikuti saja dulu, belum paham tidak paham ikuti. Nah, sedangkan di buku ketiga ini sudah mulai ada basisnya kenapa kita mengetahui ini adalah contoh sufaha, kenapa dia mustaq ya, karena kita menjabarkan perubahan katanya itu Ustadz ya. Ya betul Bu, perubahannya dari apa kita tahu ya. Sufaha itu adalah mustaq. Jadi dari kata dasar ada imbuhan gitu Ustadz ya, maksudnya itu.
Kalau imbuhan kurang tepat Bu ya, karena kalau di bahasa Indonesia dia kan cuma ketika diimbuhkan atau tambahan awalan akhiran itu perubahan dikit, tapi bahasa Arab ini berubah bentuknya, ya. Bentuknya berubah. Ya. Perubahan Safiha, bentuknya. Safiha jadi sufaha, harokatnya sudah berubah banyak itu. Kemudian tambahan huruf tambahan yang masuk di situ berubah juga. Jamak taksir itu ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Ibu Husnaini, bagaimana Ibu Husnaini? Ya. Baik, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya susah-susahnya ini ya, dalam kesusahan ada pahala ya Bapak Ibu sekalian. Ya, biasanya tuh pahala sesuai dengan kesulitan. Makin sulit makin besar pahalanya. Makin besar pahalanya. Pahalanya banyak. Makin sulit makin PDI. Nanti minta diajari Bunda Nur. Ustaz mau tanya. Ya, Ustaz, Ibu, silakan. Pertanyaan tentang asyubahat tadi itu kan jamak ya Ustaz ya. Ya. Iya. Syubahat terus jamak itu jamak taksir kan namanya jamak apa itu? Kan kalau tidak salah. Oh ya Ibu, iya jamak taksir. Yaitu yang pecah ya. Taksir itu artinya kan pecah. Jadi tidak sama. Ada kan jamak muzakkar dan jamak muannas itu ya. Ya. Ini taksir ini. Ini lawannya salim Bu, salim. Oh salim. Ya, taksir sama salim. Salim itu yang selamat, yang mudah. Yang muslim. Muslim namanya muslimun. Oh iya ya. Ya, mukminun. Oh salim. Mudah sekali itu salim namanya. Taksir dengan salim. Berubah ya dari harokat kemudian susunan hurufnya berubah sama tambahannya kayak taksir pecah dia. Nanti salimnya itu ada yang ke muannas, ada yang ke muzakkar ya Ustaz. Ya betul Ibu. Ya. Muslimah, muslimat, nah, itu salim. Muslimun, mukminah, mukminat. Anas muzakkar. Salima yusalimu salaman. Salimu. Salaman. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan Allah memberkati, meridhoi apa yang kita lakukan ini. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baru Ustaz nenek-nenek ini susah nangkepnya. Bukan nenek Bu Abike kita. Nenek-nenek semua. Mohon izin matikan untuk semuanya. Ya.